Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah yang dahulu masih berupa rimba sunyi, di antara kabut pegunungan dan doa-doa para leluhur, lahirlah sebuah kisah heroik tentang keberanian, pengorbanan, dan takdir besar. Inilah kisah Pangeran Bandung Bondowoso, sosok perkasa yang namanya bukan sekadar legenda, tetapi jejak sejarah yang dipercaya menjadi cikal bakal lahirnya kota Bondowoso. Bukan hanya dikenal karena kesaktiannya, tetapi karena tekadnya menaklukkan alam demi membuka peradaban, mempersatukan manusia dengan nilai keberanian, keadilan dan tanggung jawab. Dari langkah kakinya yang membelah alas belantara, hingga sumpah dan pengorbanan yang menggema lintas zaman, kisah ini menyimpan hikmah mendalam bagi generasi hari ini. Melalui Rahmatan Lil Alamin Channel, kami mengajak Anda menyelami kembali cerita heroik penuh makna ini. Sebuah kisah yang bukan hanya menggetarkan jiwa, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kejayaan lahir dari iman, keberanian dan niat yang lurus. Jika Anda menyukai kisah-kisah inspiratif bernuansa sejarah, budaya dan nilai kebaikan, jangan kasih like, tekan tombol like dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah bermakna lainnya. Dan bila Anda merasa cerita ini membawa kebaikan, bagikanlah dengan share, karena menyebarkan kebaikan adalah amal yang tak pernah putus. Kisah Bandung Bondowoso adalah salah satu legenda paling ikonik dalam khazanah budaya Jawa. Cerita ini bukan sekadar tentang cinta yang ditolak, tetapi juga tentang ambisi, kekuatan supranatural, dan jejak sejarah yang diyakini masyarakat sebagai asal-usul penamaan wilayah Bondowoso di Jawa Timur. Berikut adalah narasi mendalam mengenai kisah tersebut. Pangeran Bandung Bondowoso, satu ambisi sang pangeran penggentar jagat. Alkisah, tersebutlah seorang pangeran sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Ia dikenal memiliki kekuatan luar biasa karena didukung oleh bala tentara, jin yang tunduk di bawah perintahnya. Kekuatannya tak tertandingi, dan ambisinya untuk memperluas kekuasaan membawanya menyerang kerajaan Prambanan. Dalam pertempuran itu, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Raja Prambanan Prabu Baka. Namun, kemenangan itu membawanya pada pertemuan yang mengubah garis hidupnya. Ia jatuh hati pada putri sang raja yang sangat jelita, Roro Jonggrang. 2. Syarat mustahil dan pengkhianatan. Bandung Bondowoso ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Namun sang putri yang menyimpan dendam karena ayahnya dibunuh, tidak bisa menolak secara langsung karena takut akan kesaktian Bandung. Ia pun mengajukan syarat yang mustahil, membangun 1000 candi dalam satu malam. Dengan bantuan ribuan jin, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan tugasnya. Namun, Roro Jonggrang melakukan tipu muslihat dengan membakar jerami dan memukul alu, menciptakan suasana seolah fajar telah tiba. Para jin lari ketakutan, dan Bandung gagal menyelesaikan candi ke-1000. Dalam kemarahannya, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca untuk melengkapi candi tersebut. 3. Pengembaraan ke arah timur. Setelah peristiwa pahit di Prambanan, menurut penuturan lisan dan babat di Jawa Timur, Bandung Bondowoso tidak menetap di sana. Ia melakukan pengembaraan panjang ke arah timur untuk menenangkan diri dan mencari wilayah baru. Dalam pengembaraannya, ia sampai di sebuah wilayah yang subur, dikelilingi pegunungan seperti Gunung Ijen, Argopuro, dan Raung. Di sanalah ia konon meninggalkan jejak pengaruhnya. Hubungan dengan terjadinya kota Bondowoso, ada dua sudut pandang utama mengenai hubungan nama Bondowoso dengan sang pangeran legendaris ini. Secara etimologi rakyat, folk etimologi, masyarakat meyakini nama Bondowoso berasal dari nama sang pangeran sendiri, yaitu Bandung Bondowoso. Wilayah ini dianggap sebagai tempat persinggahan atau daerah yang pernah dikuasai secara spiritual olehnya. Nama Bondowoso diambil dari kata Bondowoso, yang berarti pengikat kekuatan atau seseorang yang memiliki kekuatan besar. Bondo kre modal ikatan, woso kre kuasa. Kaitan dengan Raden Bagus Asra. Secara sejarah formal, Kabupaten Bondowoso didirikan pada tahun 1819 oleh Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso. Namun gelar Bondowoso yang disandang oleh Ki Ronggo diyakini merujuk pada sosok ksatria yang kuat dan tangguh, mengambil inspirasi dari karakter legendaris Bandung Bondowoso yang memiliki daya magis dan kekuatan untuk menaklukkan alam liar. Catatan sejarah. Meskipun secara arkeologis, Candi Prambanan berada di Jawa, Tengah Yogyakarta. Memori kolektif. Masyarakat Jawa Timur menghubungkan ketangguhan fisik dan spiritual para leluhur di wilayah timur ini dengan figur Bandung Bondowoso sebagai simbol manusia sakti, warisan budaya dan identitas.
Hingga saat ini, nama Bondowoso identik dengan kota yang tenang, namun memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Jika Bandung Bondowoso di legenda dikenal karena membangun candi, maka masyarakat Bondowoso di dunia nyata dikenal karena kekayaan megalitikumnya. Menariknya, Bondowoso memiliki ribuan artefak batu purba, sarkofagus menhir, yang seringkali dikaitkan secara turun-temurun dengan cerita-cerita pembangunan dalam semalam oleh kekuatan gaib. Mirip dengan narasi Bandung Bondowoso. Apakah Anda ingin saya menggali lebih dalam mengenai sejarah Raden Bagus Asra sebagai pendiri resmi kota Bondowoso? Atau mungkin ingin mengetahui lebih lanjut tentang situs megalitikum yang ada di sana? Mari kita menyelami lebih dalam sejarah transisi dari legenda menuju realitas. Sejarah pembangunan Bondowoso yang dipelopori oleh sosok karismatik Raden Bagus Asra, serta kekayaan prasejarah yang membuat kota ini dijuluki sebagai surga megalitikum. Sosok Raden Bagus Asra, Ki Ronggo Bondowoso. Jika Bandung Bondowoso adalah tokoh dalam mitologi, maka Raden Bagus Asra adalah tokoh nyata yang membidani kelahiran Kabupaten Bondowoso. Beliau lahir di Pamekasan, Madura, namun garis takdir membawanya menyeberang ke Pulau Jawa. Perjalanan spiritual dan tugas babat alas. Raden Bagus Asra adalah putra dari Raden Demang Walikrama. Karena adanya gejolak politik di Madura, ia dibawa oleh neneknya ke Besuki, Situbondo, dan diasuh oleh Kiai Patih Alus, wakil Bupati Besuki saat itu. Di bawah bimbingan Kiai Patih Alus, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, ahli bela diri dan taat agama. Pada tahun 1789, dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 17-20 tahun, ia diberi tugas berat oleh ayah, angkatnya untuk membuka hutan babat alas ke arah selatan guna memperluas wilayah kekuasaan Besuki. Legenda Kerbau Putih Si Melati. Perjalanan Raden Bagus Asra menembus hutan belantara ini dibalut dengan kisah-kisah ikonik. Penuntun jalan konon, ia dituntun oleh 2 ekor hewan, yaitu kijang dan ayam hutan menuju wilayah yang subur. Itulah sebabnya hingga kini ada kepercayaan bahwa keturunan Ki Ronggo pantang memakan daging kijang dan ayam hutan. Berhentinya Si Melati. Ia juga ditemani seekor kerbau putih bernama Si Melati. Di titik di mana kerbau tersebut akhirnya berhenti dan enggan beranjak, Raden Bagus Asra memutuskan untuk mendirikan pusat pemerintahan. Tempat itu kini menjadi lokasi alun-alun Bondowoso. Pada 17 Agustus 1819, Bondowoso resmi berdiri sebagai wilayah mandiri yang terpisah dari Besuki, dan Raden Bagus Asra diangkat menjadi bupati pertama dengan gelar Mas Ngabehi Kertonegoro to Bondowoso, the Highland Paradise Megalithikum. Salah satu alasan mengapa nama Bandung Bondowoso, sang pembangun candi, sering dikaitkan dengan daerah ini adalah keberadaan ribuan artefak batu kuno yang tersebar di sini. Bondowoso memiliki konsentrasi situs megalitikum terbanyak dan terlengkap di Jawa Timur. Jenis-jenis situs yang menakjubkan, para arkeolog menemukan bahwa masyarakat purba di Bondowoso sudah memiliki peradaban tinggi sejak abad ke-3 Masehi hingga masa akhir Majapahit. Sarkofagus keranda batu. Di wilayah Ringin, banyak ditemukan peti jenazah dari batu besar yang berbentuk seperti lesung namun bertutup. Batu kenong. Ini adalah batu unik dengan 1 atau 2 tonjolan di atasnya, menyerupai alat musik kenong. Paling banyak ditemukan di daerah Grujugan. Dolmen meja batu. Meja batu besar yang digunakan sebagai tempat pemujaan atau pelataran kubur. Di Bondowoso, jumlah dolmen mencapai ratusan titik. Batu Soon, Stonehenge Van Java, terletak di Solor, Cerme. Ini adalah formasi batu-batu raksasa yang tersusun secara alami, maupun campur tangan manusia kuno, menciptakan pemandangan yang megah layaknya Stonehenge di Inggris. Mengapa disebut hubungan Bandung Bondowoso? Secara logis, masyarakat masa lalu yang belum mengenal sejarah arkeologi modern melihat batu-batu raksasa ini sebagai sesuatu yang mustahil dipindahkan manusia biasa. Hal ini memperkuat narasi bahwa wilayah ini dulunya adalah tempat latihan atau jejak kekuatan gaib yang identik dengan kesaktian Bandung Bondowoso dalam memahat batu dan memindahkan gunung. 3. Warisan yang masih hidup. Hari ini, makam Raden Bagus Asra di Asta Tinggi, Sekar Putih, masih menjadi tempat ziarah utama bagi masyarakat lokal maupun pejabat yang akan memulai masa jabatannya. Semboyan hidup beliau yang terkenal adalah Suci Tinata Estuning Urip. Kesucian yang tertata akan membawa pada kesejatian hidup. Semboyan ini mencerminkan karakter Bondowoso yang religius dan menjunjung tinggi etika.
Selaras dengan pembangunan kota yang dibangun dengan kerja keras babat alas, bukan sekadar kekuatan magis dalam semalam. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui rute perjalanan ziarah atau lokasi spesifik dari situs-situs megalitikum tersebut jika ingin berkunjung? Ayo, channel Rahmatan Lil Alamin akan menarasikan lebih detail lagi. Perjalanan di Bondowoso adalah sebuah pengembaraan melintasi waktu, di mana sejarah kolonial, spiritualitas Islam, dan peradaban prasejarah menyatu dalam satu garis rute yang menakjubkan. Berikut adalah narasi perjalanan ziarah dan panduan lokasi khusus situs megalitikum yang bisa Anda ikuti. 1. Titik awal, ziarah spiritual ke makam Ki Ronggo. Perjalanan paling afdol dimulai dari pusat kota menuju makam Ki Ronggo Raden Bagus Asra, terletak di kawasan Asta Tinggi, Kelurahan Sekar Putih. Makam ini berada di atas bukit kecil yang tenang. Makam Ki Ronggo berada di Kecamatan Tegalampel. Memasuki kompleks makam, Anda akan disambut oleh gerbang bergaya arsitektur Jawa Madura yang kental. Di sini, suasana hening menyelimuti area persemayaman sang pendiri kota. Para peziarah biasanya datang untuk memanjatkan doa, menghormati jasa beliau yang telah babat alas, mengubah hutan belantara menjadi peradaban Bondowoso yang makmur. Semboyan suci Tinata Estuning Urip seolah bergema di sini, mengingatkan pengunjung akan pentingnya tata krama dan kesucian hati. 2. Jejak purba di Museum Terbuka Megalitik Pekauman. Setelah dari makam, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Desa Pekauman, Grujugan. Inilah gerbang utama untuk memahami mengapa Bondowoso disebut sebagai pusat megalitikum. Museum Terbuka Megalitik Bondowoso berada di Grujugan. Apa yang dilihat di sini? Anda akan melihat artefak tidak disimpan dalam lemari kaca, melainkan dibiarkan di tempat asalnya di tengah pemukiman dan sawah. Anda bisa melihat sarkofagus, peti batu, raksasa, dan batu kenong yang tersebar luas. Berjalan di antara batu-batu, ini memberikan sensasi seolah-olah Anda kembali ke ribuan tahun silam, saat manusia memuja leluhur dengan monumen batu besar. Ada keajaiban alam dan sejarah, yaitu Batu Soon Solor. Jika Anda memiliki jiwa petualang, lanjutkan perjalanan jauh ke arah timur menuju Desa Solor di Kecamatan Cerme. Disinilah terletak situs yang paling fotogenik sekaligus misterius. Lokasi letak Batu Soon ada di Kecamatan Cerme. Mengapa disebut sebagai Stonehenge Van Java atau Batu Soon, yakni tumpukan batu raksasa setinggi puluhan meter yang tersusun secara alami namun terlihat sangat rapi. Masyarakat lokal sering mengaitkan kemegahan ini dengan kekuatan Bandung Bondowoso. Pemandangan di sini sangat kontras. Batu-batu legam yang gagah berdiri di tengah hamparan perbukitan hijau menciptakan lanskap yang dramatis dan magis. Situs-situs unik lainnya, Megalitikum Mas Kuning Kulon, terletak di Kecamatan Pujer. Situs ini sangat rapi dan sering menjadi tempat edukasi. Anda bisa menemukan banyak batu kenong di sini. Situs Batu Gendang atau Kendang Yangbe, terletak di Glingseran, Kecamatan Ringin. Situs ini unik karena bentuk batunya yang menyerupai alat musik tradisional gendang dan berada di area yang asri. Tips perjalanan: waktu terbaik, berangkatlah pagi hari sekitar pukul 07 agar Anda memiliki waktu cukup untuk mencapai Batu Soon di Solor sebelum matahari terlalu terik. Pakaian: gunakan sepatu yang nyaman karena mengunjungi situs megalitikum seringkali melibatkan jalan kaki menyusuri pematang sawah atau perbukitan. Etika: saat berada di makam Ki Ronggo maupun situs megalitikum, jagalah kesopanan dan jangan memindahkan atau mencoret-coret batu purba tersebut. Perjalanan ini bukan hanya sekadar wisata, tapi sebuah penghormatan terhadap garis waktu Bondowoso, dari masa batu, masa berdirinya kabupaten, hingga menjadi kota modern seperti sekarang. Selamat berpetualang. Demikianlah legenda terjadinya kota Bondowoso, sebuah kisah yang hidup di antara dua dunia, dunia mitos dan dunia sejarah. Dari sosok Bandung Bondowoso yang dikenal dalam cerita rakyat sebagai lambang kekuatan, kesaktian, dan konflik batin manusia, hingga hadirnya tokoh Raden Bagus Asra atau Ki Ronggo Bondowoso, figur nyata yang menjejakkan kaki, membabat alas menata kehidupan, dan menanamkan nilai peradaban di tanah Bondowoso. Legenda mengajarkan kita tentang imajinasi kolektif dan kearifan lokal, sementara sejarah mengingatkan kita bahwa peradaban dibangun dengan perjuangan, doa, dan pengorbanan. Keduanya tidak untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi, membentuk identitas Bondowoso sebagai daerah yang kaya akan cerita, budaya, dan nilai spiritual. Di balik nama Bondowoso tersimpan pesan mendalam
bahwa sebuah wilayah lahir bukan hanya dari kekuatan fisik, tetapi juga dari keteguhan iman, kebijaksanaan pemimpin, dan restu ilahi. Dari legenda hingga fakta sejarah, semuanya mengajak kita untuk mencintai tanah, kelahiran dengan cara yang lebih bermakna. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi cermin untuk menata masa depan dengan akhlak, persatuan, dan keimanan. Terima kasih telah menyimak tayangan ini bersama channel Rahmatan Lil Alamin. Jika kisah ini menambah wawasan dan menggetarkan hati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada keluarga, sahabat, serta grup yang Anda cintai, agar nilai sejarah, budaya, dan keislaman terus hidup dan memberi manfaat bagi sesama. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.